Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang pemeliharaan dwarf spesies tarantula alias pemeliharaan untuk tarantula kurcaci atau kerdil. Tarantula yang kerdil ini biasanya maksimum 8 cm, tapi rata-rata maksimum cuma 4 atau 5 cm, atau bahkan ada yang maksimum size-nya cuma 3 cm, itu tergantung dari jenisnya. Misalnya Chiriocosmus elegans itu cuma 3 cm atau 4 cm. Terus Holothel sanguiniceps itu sekitar 5 atau 6. Kochiana brunipes itu mencapai 5 sampai 6. Kadang-kadang 7 sih. Lalu ada juga Hapalopus columbian gross itu bisa 8 cm, dan Hapalopus columbian klein itu sekitar 4 sampai 5 cm saja maksimum ukurannya. Nah, bagi kalian sebenarnya yang hendak memelihara tarantula dwarf itu sebenarnya tidak perlu takut dengan ukuran mereka yang kecil, karena mereka juga gampang untuk dipelihara. Untuk awal, toplesnya itu menggunakan toples 30 gram seperti yang saya pegang ini. Kalau Anda membeli dari website saya secara langsung tanpa mengikuti lelang, Anda sudah mendapatkan kandang seperti ini. Mengapa sih tarantula dwarf spesies ini wajib untuk dipelihara? Karena tempat mereka tidak memerlukan yang begitu besar, mereka sangat hemat tempat sekali, jadi cocok untuk orang-orang yang tinggal di apartemen yang sempit. Kandang-kandangnya kan jadi kecil-kecil juga ya. Alasan yang kedua dan yang terpenting adalah karena warna mereka cantik-cantik. Justru tarantula yang kecil-kecil itu warnanya menarik ketimbang tarantula yang bisa sangat besar sekali, misalnya Lasiodora parahibana atau Theraposa blondi, Theraposa stirmi. Biasanya warnanya itu coklat atau hitam saja. Kalau yang warnanya menarik biasanya ada di tarantula yang ukuran normal sekitar 15 cm ukuran dewasanya, atau di ukuran kecil, yaitu tarantula kurcaci yang saya pegang saat ini. Nah, mari kita lihat contohnya tarantula kurcaci itu seperti apa. Perkenalkan, tarantula ini memiliki nama latin Hapalopus columbian gross yang tadi saya bilang. Ini bisa sampai 8 cm, tetapi ukuran saat ini masih sekitar 4 atau 5 cm. Tentu masih bisa lebih besar lagi daripada ini. Banyak yang bingung apakah perbedaan antara Hapalopus columbian gross dan Hapalopus columbian klein. Hapalopus columbian gross memiliki motif perut yang nyambung semua di bagian tengahnya itu. Berbeda dengan Hapalopus columbian klein yang ukurannya terputus. Motifnya terputus maksud saya. Nah, ukuran mereka juga berbeda. Yang tadi saya bilang, kalau Hapalopus columbian gross itu ukurannya bisa 8 cm, yang klein itu cuma sekitar 4 atau 5 cm saja. Mari kita lihat yang klein selanjutnya. Ini adalah Hapalopus columbian klein. Saudara bisa lihat motif abdomennya terputus ya, berbeda dengan Hapalopus columbian gross tadi. Yang sebelah kanan adalah Hapalopus columbian klein, yang sebelah kiri adalah Hapalopus columbian gross. Nah, jika disandingkan seperti ini, tentu terlihat jelas ya bedanya. Nah, ini adalah dewasanya Kochiana brunipes yang seperti ini. Dia bikin sarang sih, tapi nggak terlalu banyak ya. Dan kadang-kadang burrow, kadang-kadang jadi terestrial. Jadi mut-mutan, tergantung settingnya juga. Lalu bagaimana dengan perawatan anakannya? Perawatan anakan seperti saya sebutkan, memakai toples seperti ini. Lalu dispray. Misalnya dispraynya cukup 1 atau 2 kali saja. Nah, Anda dapat lihat kokopitnya. Kokopitnya itu yang sebelah sini itu agak kering, yang bagian bawah, yang baru dispray ini agak coklat, jadi dia masih lembab. Nah, jangan sampai kering total.
Kalau kering total biasanya untuk ukuran anakan ini tidak bisa bertahan. Nah, lalu saya sengaja tidak memberikan ventilasi karena takutnya malah kabur. Dengan tidak ada ventilasi pun tidak apa-apa karena mereka tidak membutuhkan udara yang terlalu banyak, dan untuk jenis-jenis seperti Hapalopus columbian atau Kochiana brunipes, mereka tidak udara sensitif. Maksud saya, mereka tidak memerlukan cross ventilasi seperti jenis-jenis tertentu, misalnya Caribena atau Tapinauchenius atau Celadonia. Pemberian pakannya salah satunya menggunakan semut Jepang. Kasih di depannya. Di depannya ya, bukan di dianya. Nanti kalau ditaruh di dianya banget, dia nggak akan mau. Sama dengan kita juga, kalau kita ditaruh makanan di muka banget, ya nggak akan mau juga kan. Makanan tuh di depan kita kan. Tarantula juga sama. Nah, ini dimakan nih. Pemberian makan pilihan kedua adalah dengan menggunakan tomentosa. Tomentosa adalah semacam isopoda yang sangat kecil sekali. Mereka berukuran hanya sekitar 3 mm saja maksimal. Tuh. Ya, kira-kira segitulah. 2 atau 3 mm. Mereka tidak bisa besar, makanya disebut dwarf white isopod. Nah, kalau menggunakan tomentosa ini gampang banget. Jadi tinggal masukin aja 5 ekor ke dalam. 1, 2, 3. Nah, bergerak. Nah, langsung ditangkap. Karena ukuran mereka sangat kecil sekali dan tidak dapat besar, dan mereka juga tidak membahayakan tarantulanya, mereka cocok untuk menjadi makanan, dan juga mereka menjadi pembersih jamur di dalam kandang tarantula. Untuk pemeliharaannya seperti ini. Tinggal kasih substrat isopod, lalu moss dan sebagainya, lalu masukkan tomentosanya dan beri makan timun atau sayur atau apalah. Mereka akan berkembang biak sendiri, dan ini mudah juga pemeliharaannya. Jadi Anda tidak perlu bingung untuk pemberian pakan mereka, karena untuk tarantula sekecil ini pun sebenarnya sangat mudah. Bagi Anda yang bingung, loh, aduh, semut Jepang di mana saya dapatnya? Tomentosa juga di mana saya dapatnya? Ya tinggal beli di Spider Lover Pet Shop dong. Berikut sama anakan tarantulanya. Gampang kan? Gitu aja kok susah. Tarantula lebih senang makanan atau mangsa yang bergerak daripada yang tidak bergerak. Contohnya yang tadi saya perlihatkan, tarantula dapat merasakan adanya pergerakan kaki mangsanya di sarangnya atau di webbingnya. Nah, itu akan terasa di bulu-bulu kakinya atau yang namanya setae. Itu yang merangsang nafsu makannya. Kecuali kalau lagi premolt, ya mungkin dicuekin aja ya, karena kalau lagi premolt kan gak mau makan. Premolt itu masa sebelum dia ganti kulit, dan itu normal terjadi di semua tarantula, di semua ukuran, untuk dia tumbuh menjadi dewasa.
Sebenarnya Anda tidak perlu takut untuk memelihara dwarf spesies seperti ini, karena anakan yang menetas ini sebenarnya ukurannya standar. Hanya beberapa jenis yang ukurannya nggak standar. Kalau yang anakan Hapalopus Columbian gross ini tuh sekitar 7-8 mm dari kaki depan ke kaki belakang. Nah, sebenarnya anakan Brachypelma atau Nandu atau Lasiodora ketika baru menetas itu anakannya sekitar 5 mili atau 7 mili juga. Jadi nggak berapa jauh daripada anakan yang ukuran normal. Ini yang Hapalopus Columbian gross. Kalau untuk anakan yang misalkan Avicularia minatrix itu juga ukurannya segini, ini ukuran normal juga, bukan yang kecil banget. Nah, terus ada lagi Holotail incei, itu juga lumayan besar ya anakan yang baru netasnya, ada sekitar 1 cm, walaupun ukuran indukannya cuma 5 cm. Nah, tetapi ada juga ukuran dwarf spesies yang kecil banget. Misalnya Kochiana brunipes ini emang kalau baru netas itu cuma sekitar 3 mm, tapi ya nggak perlu takut sekali lagi, karena tadi kan gampang kan ngasih makannya juga pakai tomentosa juga dia udah mau nyaplok gitu. Cuma harus diperhatikan kelembapannya aja, jangan sampai kekeringan. Mungkin teman-teman akan bertanya, bagaimana kalau sudah memasuki ukuran 2 atau 3 cm? Nah, bisa di rehouse ke tempat seperti ini dulu. Yang 100 gram, ini topless 100 gram. Ukurannya sekitar 4x8. Jadi, tunggu sampai dia dewasa sekitar 3 cm, baru bisa dimasukin ke topless seperti ini. Atau kalau Anda mempunyai modal dan ingin memiliki display yang bagus, bening, kelihatan, bisa memakai akrilik seperti ini. Ini ukuran 10x10-20, ini cukup sampai dewasa. Harganya bisa cek di website, linknya ada di bawah ini ya. Ini dijamin nggak kesempitan sih kalau untuk dwarf spesies. Lalu bagaimana dengan pemberian pakan? Pemberian pakan cukup mudah untuk 2 cm ke atas, karena cukup pemberian dengan ulat hongkong, kepalanya dipotong dulu, diberikan sekitar 3 mm kepalanya saja, taruh di depan dia seperti yang saya bilang tadi, prinsipnya sama. Nah, untuk 3 cm itu udah bisa pakai jangkrik yang kecil banget, yang sekitar 4 atau 5 mm. Kalau untuk dewasa juga sama sih, udah bisa pakai jangkrik yang 5 mm maksimal. Dan untuk penyemprotan ya tergantung jenisnya. Ada yang setengah lembab, setengah kering, ada yang butuh lembab, jadi tergantung dari jenisnya juga. Misalnya Holotail incei dia membutuhkan lembab, kalau Kochiana brunipes setengah kering, setengah lembab dia masih bisa. Untuk Hapalopus juga setengah kering, setengah lembab juga. Ada juga beberapa anakan yang saya jual sepaket sudah dengan makanannya, jadi Anda tidak perlu repot-repot lagi, tidak perlu menambah uang lagi. Misalnya yang Hapalopus Columbian untuk saat ini tertanggal Maret 2020 itu masih dijual sepaket dengan anakannya. Tetapi jikalau masa promo itu sudah selesai, ya mungkin tidak lagi dijual seperti itu, ya mungkin hanya Hapalopus Columbiannya saja. Nah, Kochiana brunipes juga dijual sepaket dengan anakannya untuk tertanggal saat ini, tapi mungkin akan ada perubahan di kemudian hari. Bisa dicek saja di link di bawah ini. Kalau Anda hendak memesan, tinggal WhatsApp saja. Terima kasih. Demikian vlog kita kali ini, jadi Anda tidak perlu takut untuk mengadopsi dwarf spesies tarantula yang Anda inginkan. Adopsi sekarang mumpung harganya masih murah karena masih anakan. Kalau ingin memiliki dwarf spesies, Anda bisa menghubungi saya di spiderloverpetshop.com,
0877-2287-6164. Begitu juga jika Anda ingin membeli peralatannya, misalnya tomentosa, semut Jepang, atau akriliknya, atau apapun lah. Ya, silakan konsultasi, bertanya-tanya saja untuk para pembeli ya.